Jika teman-teman dengar knalpot ini suaranya berbet-berbet, basah banget kayaknya. Itu efek dari TB BRT 32 karena belum dilakukan penyetingan ulang ecunya, teman-teman. Jadi sebetulnya motor ini adalah motor harian NMAX. Sebelumnya belum pernah ganti TB, masih tetap pakai TB standar. Dan motor ini sebetulnya motor lelah, motor capek. Karena dalam sehari itu gue bisa 15 tempat berbeda, muter-muter ya. Satu tempat, terus udah bisa satu tempat ke tempat lainnya, dan jaraknya mungkin sekitar 1 kilo kurang, atau ya 1 kilo kurang lah dari tempat A ke tempat B. Jadi motor ini sebetulnya motor capek, historinya tuh udah banyak banget, terus juga kilometernya udah sekitar 60.000. Akhirnya selama pemakaian sekitar 4 tahunan lebih, gue coba upgrade dari sektor mesin, yaitu pakai blok dari BRT, pistonnya 62, teman-teman. Keramik ya, 62, oh iya 62 benar. Paketan, bukan deng, bukan keramik, casting, bahannya casting. Jadi itu isinya ada blok, piston, sama noken as. Jadi satu paket. Kalau yang lo beli keramik yang paketan 63 itu kan cuma dapat blok sama seher doang 63, tapi berbahan bloknya itu keramik lebih kuat. Ini bahannya bukan keramik, ini bahannya casting. Banyak orang bilang katanya nggak kuat, tapi alhamdulillah selama pemakaian sehari-hari ini motor dari yang pemakaian normal sampai nggak normal itu, dalam artian gue nggak normal, gue ngebut banget sampai nggak pernah lihat juga top speednya. Tapi ketika jalan sama anak-anak Satria Epu gitu ya, kan gila-gila tuh ya, yang karbunya udah gede. Biarpun pakai seher standar racing yang ukurannya standar 62, tapi langkahnya dia lebih panjang gitu ya, 6 speed. Itu ngebuat NMAX ngap juga kalau standar. Jadi di saat itu, itulah pemakaian gua nggak normal. Gua adu gengsi, itu benar-benar betot-betotan. Dan kalau boleh dibilang itu benar-benar ekstrim, sampai yang benar-benar motor menuju ke limit kalau menurut gua. Terus pemakaian normalnya ya gue pakai sehari-hari kerja. Sehari yang tadi gue bilang sekitar 15 tempat gue kunjungin, berbeda-beda. Normal jalan kayak gini biasanya ya paling ini 40-50 lah, gak yang gimana. Dan gue pakai ngebut biasanya setelah pulang kerja, teman-teman. Kondisi capek dah tuh motor, ya kan? Gue pakai ngebut. Dan bensinnya, lagi-lagi bensinnya kemarin tuh pakai TB yang standar. Gue isi 25.000 itu sekitar 2 liter. Untuk jarak yang ditempuh gue nggak pernah ngitungin ya, pokoknya sehari gue 15 tempat. Itu sehari setengah. Sekarang ganti TB 32, jarak dari rumah istri ke rumah orang tua sekitar 11 kilo. Dari bensin 2 bata sampai 1 bata, teman-teman. Memang sih gua agak ngegas jalannya, tapi itu berasa banget dengan keadaan TB belum disetting. TB belum disetting, dengan keadaan ECU belum disetting setelah ganti TB. Maksudnya pakai settingan yang sebelumnya, jadi belum kena setting lagi. Nah, hari ini gua niatnya mau ke tempat Mas Bahan yang pernah nyeting ini motor buat nyeting ulang ECU-nya. Bensin lagi. Dengan keadaan TB udah diganti ya, TB udah lebih besar. Dengan keadaan TB lebih besar, mudah-mudahan settingannya dapat, mudah-mudahan settingannya sesuai dengan kemauan karakter motor. Jadi perbedaannya yang gue rasakan, karena gue emang orang awam yang baru banget ngerasain
tenaganya tuh lebih berasa, walaupun memang belum di setting ulang lagi ecunya jadi agak loyo, tapi tenaganya berasa. Loyo dalam artian tuh pas di saat ngurut itu naiknya tuh masih agak lama, tapi tenaganya tetap berasa. Untuk cepet-cepetnya belum dapat karena ecunya belum sesuai, belum disetting lagi. Napasnya lebih panjang jelas, dari awal ngegas juga sampai nggak sampai tengah, sampai seperempat gitu ya, itu udah kerasa banget napasnya, kayaknya panjang gitu. Itu yang gue rasain ya. Mudah-mudahan nanti ini kita ke tempat Mas Bahan sekitar dari kita start tadi sampai sana sekitar 25 kilo teman-teman, lumayan jauh ya. Ini mungkin gue isi bensin 25.000, pengen lihat ntar di depan ada pom bensin. Oke, nanti kita lanjut lagi teman-teman, karena ya nggak mau juga file banyak kegedean gitu ya nge-record pakai action cam ini, soalnya perjalanan juga cukup jauh. Oke, kita ketemu nanti di tempatnya Mas Bahan, tempat bengkel buat nyeting ecu. Gua nggak ngedino ya teman-teman ya, gue cuman nyeting ecu aja, karena motor ini bukan dipakai motor buat untuk balap, buat untuk sehari-hari aja. Jadi buat nyeting ecu jukan dengan laptop pun itu udah cukup. Jadi tinggal ketelitian kita aja buat nyobain motor tuh. Oke teman-teman, kita ketemu nanti di bengkel. Bye bye. Nah teman-teman, ternyata benar prediksi gua, bensinnya kurang 1 bata. Tadi ada 3 bata, jarak sekitar 25 kilo, dan ini di depan udah mau nyampe bengkel ya. Tuh ILMI motor. Ini udah mulai mau di setting. Nah ini Mas Bahan, mungkin ada yang kenal dia daerah sini. Kemarin sempat pengen bilang, Mas settingan kemarin simpen, saya suka tuh kemarin tuh. Yang kemarin yang terakhir kita nyeting, yang ini loh masih TB standar yang kemarin saya terakhir kemari. Iya masih ada kan, terus saya kira ya beli TB nggak guna dong yang kemarin, mikirnya begitu. Kalau saya mah paling gope meter der, udah kelar gitu doang Mas. Enggak yang bener-bener parah banget, enggak. Jadi sebetulnya setting ecu kan pakai laptop pun udah cukup kalau buat gua, karena memang tergantung mekanik masing-masing sih. Jadi nggak bisa dibilang juga kalau sama dyno tes juga enak juga, belum bisa dibilang kayak gitu. Jadi tergantung mekanik masing-masing yang nyeting jukan tersebut.
Bang, makasih ya. Ayo Bang. Selesai sudah teman-teman untuk nyetingnya. Bang, gimana rasanya? Jajalin dong. Agak sulit buat jajalin kata tempat. Tadi gue udah jajalin di luar on cam, di luar on cam. Nah tadi agak ribet. Kalau gue jajalin gue pakai helm dulu, hidupin ini dulu, agak ribet. Jadi langsung gue jajalin. Jadi mungkin langsung kesimpulannya aja kali ya. Di setting tadi itu nggak kering, nggak basah, jadi ada di tengah-tengah teman-teman. Nah kayak gini gambaran nih. Gue nggak ngerti ini gambar seperti apa, mungkin ya mekanik yang lebih paham tahu kali ya. Gue cuman request, bang motor gue ini dipakai buat harian. Gue ajak Gijik kerja 15 sehari itu 15 tempat, dan gue kadang dipakai buat touring juga, dipakai buat sehari-hari juga, dipakai kerja juga segala macam. Jadi ini motor memang keadaannya 24 jam aktif gitu. Ya walaupun nggak 24 jam full gitu, setidaknya setiap harinya pasti jalan ini motor gitu teman-teman. Dan ini keadaannya udah coba, tadi gue coba cuman dua kali putaran, coba ngerasain performanya doang. Tujuannya sebetulnya buat nyeting itu biar agar debit bensinnya itu lebih seimbang sih teman-teman. Karena gue basicnya bukan orang yang cinta banget kecepatan gitu ya, cinta banget top speed, enggak. Jadi buat gua akselerasinya enak, terus di tengahnya juga enak, dan sampai atasnya pun gua masih nggak peduliin karena gua nggak pernah nyoba sampai bener-bener sampai yang top speed banget. Top speed motor ini pun gua nggak pernah tahu berapa. Terakhir gua lihat entah udah bore up atau belum, itu pernah menyentuh 132 kayak sih standar di waktu itu. Pasti bore up nurun sekitar, pernah yang gue lihat ya 120 115, karena beda cepatnya doang. Di bore up itu lebih cepat, nyampe di 0 sampai 100 gitu berapa detik misalnya. Kalau standar 132 itu harus butuh beberapa detik atau menit lah ya. Menit ting ya gitu deh pokoknya. Kalau standar itu agak lebih lama, masih standar dibandingkan dengan yang bore up ya. Gua sebetulnya takut-takutan buat nyoba kalau lagi nge-record video kayak gini, karena gak mau terlalu yang gembar-gembor juga teman-teman. Agak takut sebetulnya. Gue malah lebih serius tuh coba di saat di luar on cam gitu, saat kamera mati ya. Tapi mudah-mudahan nanti sepanjang jalan ini kita masih bisa buat nyobain ya motor, biar teman-teman ngeliat juga. Ini masih dalam keadaan macet soalnya. Jadi kalau saran gue, kalau udah enak sama satu mekanik, jangan berpindah ke lain hati, karena nanti banyak karakter yang ditemui, terus banyak rasa yang ditemui, jadi bikin kita puyeng sendiri. Jadi kalau satu aja udah cocok, satu aja gitu. Apapun hasilnya, yang jelas kalian udah tahu mekanik itu ya mekanik lu dari awal sampai sekarang gitu teman-teman. Jadi jangan coba ganti mekanik lah ya. Kalau udah enak ya udah satu aja gitu. Kaget gue banget lagi. Gue kira tuh bau CVT gua. Baut boleh copot, bunyinya hampir sama kayak knalpot dia tuh.
gasnya teman-teman. Ya mudah-mudahan kalian lihat lah ya dari powernya seperti apa. Gue rasa teman-teman yang mengerti bakal paham. Wah bahaya nih, power ini motor kayak gimana. Gue mau ngetes kencang juga susah tuh, macet banget. Gue mau jadiin beda video aja kali nanti ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, di komen, di share jika kalian suka dengan videonya. Gue pamit undur diri, gue Dimas Andrian. Assalamualaikum